Halo guys, sobat bertumbuh dimanapun lu berada. Pernah gak sih lu ketika lu bangun di pagi hari, terus lu ngerasa kayak gak tahu gitu mau ngelakuin apa di hari ini gitu, atau kayak gak tahu gua hidup mau dibawa kemana gitu. Nah, kalau lu ngerasa kayak gitu, di video kali ini gua bakal ngomongin tentang Ikigai, resep rahasia para centenarian Jepang gitu. Centenarian itu adalah orang-orang yang hidup lebih dari 100 tahun. Gimana sih caranya mereka bisa hidup bahagia dan berumur panjang? So, gue saranin lu tonton video ini sampai habis supaya lu bisa dapat seluruh insight positifnya. Oke, sekarang apa sih Ikigai gitu? Kalau menurut buku-buku dan beberapa artikel yang gue baca, Ikigai itu berasal dari kata Iki dan Gai. Iki artinya adalah kehidupan, kalau Gai artinya menjadi berharga atau menjadi bernilai. Atau bisa diartikan sebagai alasan untuk hidup, makna untuk hidup, hasrat untuk hidup, gairah untuk hidup, dan sebagainya. Atau sederhananya tuh ketika lu bangun di pagi hari, lu udah tahu apa sih yang mesti gue lakuin gitu. Nah, Ikigai ini kalau diaplikasikan dengan baik, bisa ngebantu kita buat punya hidup yang bahagia dan berumur lebih panjang. Setidaknya ada 10 aturan Ikigai yang bisa kita lakukan buat ngejalani hidup supaya lebih bahagia dan berumur panjang. Yang pertama, terus aktif, jangan pensiun. Menurut penelitian, orang-orang yang setelah pensiun masih aktif dalam berpikir dan bergerak mempunyai usia yang jauh lebih panjang ketimbang orang-orang yang tidak melakukan apapun. Jadi meskipun kita udah pensiun nih, ataupun kita lagi gabut nih, kita harus tetap aktif gitu, bergerak dan berpikir. Yang kedua, perlahan saja atau slow down. Di era teknologi di mana informasi datang ke dalam hidup kita begitu cepat, kita tuh jadi gampang banget ngerasa FOMO dan ngelakuin sesuatu tuh karena kita nggak mau kalah di orang lain gitu. Jadi kita seringkali ngelakuinnya dengan tergesa-gesa dan akhirnya nggak maksimal dan nggak bahagia. Jadi nggak apa-apa untuk slow down hidup, nggak perlu nurutin FOMO lah, santai aja gitu. Yang penting lakuin apa yang kita bisa, lakuin apa yang kita suka, dan tentunya karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, jangan penuhi perutmu. Kalau menurut para centenarian Jepang, rata-rata mereka makan itu hanya sampai 80%. Jadi mereka nggak makan sampai sangat kenyang. Nah, masalah 80% ini kan relatif ya setiap orang. Intinya adalah ketika lu ngerasa lu udah mulai hampir kenyang nih, ya udah segera berhenti. Gue jadi inget hadis Rasulullah SAW yang intinya kita tuh dianjurkan buat mengisi perut kita itu sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat bernafas. Yang keempat, kelilingi diri dengan teman-teman yang baik. Kayak klise banget ya, tapi ini tuh sering banget nggak disadari gitu. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang optimis, kita tuh tanpa sadar akan kebawa vibes-nya untuk selalu semangat, untuk selalu optimis ngejalani kehidupan. Dan tanpa sadar juga kita jadi terus-terusan buat bekerja keras dan menjadikan diri kita lebih baik gitu. Makanya kan Rasulullah SAW menyarankan kita buat berteman dengan orang-orang yang baik gitu. Berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ketularan manfaatnya. Meskipun sekedar bau wanginya aja. Well, tapi ini bukan kemudian kita harus berteman sama penjual minyak wangi ya. Itu cuma kiasan aja. So, kelilingalah diri lu dengan teman-teman yang positif. Yang kelima, bugar untuk ulang tahun lu yang akan datang. Teruslah bergerak, makan makanan sehat, tidur yang cukup yang berkualitas. Jangan banyak stres supaya lu bisa menjalani tahun-tahun lu dengan sehat. Yang keenam, senyumlah. Hal sederhana kayak senyum aja tuh bisa ngebuat hidup kita jauh lebih enjoy dan lebih happy gitu. Bahkan Rasulullah SAW berkata bahwa senyum itu adalah bagian dari sedekah. So, jangan lupa untuk terus tersenyum. Yang ketujuh, berhubungan kembali dengan alam. Buat orang yang udah biasa hidup di desa mungkin nggak nyadar gitu bahwa kualitas kehidupan orang yang di desa itu jauh lebih tenang dan sehat gitu ketimbang orang-orang yang di kota gitu. Gua kemarin baru aja nyobain buat nginep di salah satu desa yang masih asri banget gitu. Gua ngerasa perbedaan yang amat jauh gitu. Ketika gua tidur di situ, gua ngerasa gua ditemani oleh bunyi-bunyian jangkrik, bunyi angin meniup pohon, bunyi air mengalir dan sebagainya, yang itu tuh ngebuat tidur gue jadi sangat berkualitas gitu. Dan ketika gue bangun gue jadi seger. Beda dengan orang kota yang ketika bangun langsung ngeliat tembok, langsung ngeliat polusi udara dan sebagainya. So buat lu yang orang kota, lu bisa banget coba deh jadwalin seminggu sekali aja gitu, main ke alam, ke pantai, ke gunung, ke bukit, kemanapun lah yang ijo-ijo. Atau secara sederhananya sih ya ini aja, melihara atau merawat tanaman atau tumbuhan. Yang kedelapan, bersyukurlah. Bersyukurlah maka nikmatmu akan ditambah.
itu kata Allah Subhanahu wa taala. So, kalau kita penuhi hidup kita dengan bersyukur, kita akan jauh lebih tenang dalam menjalani hidup kita. Yang kesembilan, mindfulness atau hiduplah saat ini. Banyak banget dari kita, termasuk gua pribadi juga, yang secara nggak sadar gitu sering overthinking gara-gara mikirin masa lalu atau mencemaskan masa depan. Nah, supaya kita bisa hidup lebih tenang, supaya kita bisa hidup lebih enjoy, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Hadir utuh, sadar penuh. Nggak sedikit juga orang-orang yang kayak gua pribadi gitu, ketika gua main ke pantai gitu, kemudian harusnya gua merasakan nikmatnya liburan, tapi gua malah mikirin tugas-tugas dan deadline gitu. So, cobalah untuk bisa mindfulness, rasain ketika lu lagi di pantai misalnya, rasain ombaknya, rasain anginnya, rasain vibes-nya dan sebagainya. Yang ke-10, ikuti ikigaimu. Lu boleh punya ikigai yang kayak gimana pun, yang penting muaranya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh misalnya? Lupa aku. Pengen jadi orang yang bermanfaat buat sekitar, yang penting Allah ridho. Pengen jadi pebisnis sukses, yang penting Allah ridho. Mau bahagiain orang tua, yang penting Allah ridho, dan sebagainya. Kalau lu belum menemukan ikigai lu bisa ngelakuin apa yang bisa lu lakuin sekarang, tapi lakukan dengan maksimal dan lakukan yang terbaik. Jadilah pembelajar seumur hidup atau lifelong learner. Nanti dengan sendirinya lu bakalan nemuin apa sih ikigai lu yang sebenarnya gitu. Tapi apapun ikigai lu, yang penting adalah muaranya kembali ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi 10 aturan ikigai yang bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita, yang semoga bisa membuat hidup kita menjadi panjang umur dan jauh lebih bahagia. Tapi gua mau disclaimer dulu bahwa sebenarnya panjang umur dan bahagia itu bukanlah tujuan utama kita gitu sebagai orang muslim. Sebagai muslim, tujuan utama kita adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan panjang umurnya kita bisa menyiapkan sebaik-baik bekal kita untuk kehidupan di akhirat, supaya kita bisa panjang umur dan bahagianya dunia dan akhirat. Nah, buat tuh yang udah nonton video ini sampai habis dan udah nontonin konten-konten NR yang gua dan tim gua buat selama ini, gua sangat berterima kasih. Semoga video-video yang kita buat ada manfaatnya buat gua pribadi secara khusus dan buat kita semua. Gue Camset dari NR Kreatif. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. See ya.